Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid teacher semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini materi IPS adalah tentang bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Agar ilmu kalian hari ini bisa bermanfaat. Yuk kita lanjutkan pembelajaran kita. Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN yang akan kita pelajari ada 7 bentuk kerjasama. Yang pertama yaitu kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Yang kedua, kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, kerjasama ASEAN dalam bidang teknologi. Yang keempat, kerjasama ASEAN dalam bidang sosial. Yang kelima, kerjasama ASEAN dalam bidang budaya. Yang keenam, kerjasama ASEAN dalam bidang politik dan keamanan. Dan terakhir adalah kerjasama ASEAN dalam bidang olahraga. Pertama, kita belajar dulu tentang kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Kalian buka bukunya halaman 76 ya. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi bertujuan untuk meningkatkan jumlah perdagangan dan pertukaran jasa antar negara anggota. Bentuk kerjasama ekonomi ASEAN antara lain contohnya adalah pertama, penerapan tarif khusus bagi barang dan jasa sesama negara anggota ASEAN yang disebut Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau AFTA. Gagasan ini muncul dalam KTT keempat ASEAN di Singapura. Tujuan pembentukan AFTA adalah untuk meningkatkan daya saing kawasan agar mampu bersaing dengan negara atau kawasan lainnya. Yang kedua, IRRI atau International Rice Research Institute merupakan badan penelitian bidang pertanian yang didirikan di Filipina. Lalu yang ketiga, contoh kerjasamanya adalah mendirikan proyek industri bersama seperti pabrik pupuk Sriwijaya di Palembang, serta pabrik pupuk Korea di Aceh dan Malaysia. Lalu yang keempat, mengembangkan jaringan transportasi. Yang kelima, mendorong peran investor agar menanamkan modalnya untuk pembangunan sektor ekonomi. Dan yang keenam, membentuk pengembangan kawasan di bidang pariwisata, perikanan, dan perkebunan. Manfaat dari kerjasama ekonomi antara lain meningkatkan perekonomian negara anggota, memperkuat ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara. Ya, dan perlu diingat, kerjasama ekonomi dapat meningkatkan persaingan yang sehat antar negara-negara anggota ASEAN, serta untuk mempromosikan produk-produk yang mampu bersaing dengan negara lain. Itu kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan. Nah, manfaatnya dulu ya. Manfaatnya adalah yang pertama di bidang pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia negara-negara anggota. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki negara-negara anggota. Contoh bentuk kerjasamanya itu adalah yang pertama melakukan pertukaran pelajar. Yang kedua melakukan penyertaan ijazah di negara-negara anggota. Yang ketiga membentuk kelompok penelitian antar negara. Dan yang keempat menetapkan kurikulum sekolah yang berdasarkan prinsip demokrasi, berorientasi pada perdamaian serta menghargai hak asasi manusia. Itu kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan. Yang ketiga adalah kerjasama ASEAN dalam bidang teknologi. Contoh kerjasama ASEAN dalam bidang teknologi, yang pertama mengembangkan teknologi pasca panen secara bersama-sama. Yang kedua, membangun jaringan kota cerdas ASEAN atau ASEAN Smart Cities Network atau yang disingkat ASCN. Ya, perlu kalian ingat,
Ada 26 kota dari 10 negara anggota ASEAN yang termasuk kota cerdas ASEAN, dan 3 kota diantaranya ada di Indonesia, yaitu Jakarta, Makassar, dan Banyuwangi. Manfaat kerjasama dalam bidang teknologi antara lain, yang pertama, meningkatkan penguasaan teknologi negara-negara anggota, dan yang kedua, memudahkan kegiatan masyarakat. Itu kerjasama ASEAN dalam bidang teknologi. Lalu, yang keempat adalah kerjasama ASEAN dalam bidang sosial. Nah, kawasan Asia Tenggara adalah kawasan rawan bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lain sebagainya ya. Negara-negara ASEAN lainnya tidak tinggal diam melihat negara tetangganya mengalami bencana alam. Demi kemanusiaan, negara-negara ASEAN akhirnya mengadakan kerjasama sosial untuk mengatasinya. Contoh kerjasama ASEAN di bidang sosial antara lain, yang pertama, memberikan bantuan kepada penduduk di negara anggota ASEAN yang mengalami bencana alam, bisa dalam bentuk makanan, pakaian, dan obat-obatan. Lalu, kerjasama untuk mengatasi peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba. Narkoba menjadi musuh bersama negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, negara-negara ASEAN bekerja sama untuk mencegah peredaran narkoba serta menangkap para bandar dan kurir narkoba. Manfaat kerjasama di bidang sosial antara lain, yang pertama, meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup penduduk negara ASEAN. Yang kedua, membantu para pengungsi dan korban bencana alam. Itu adalah kerjasama ASEAN dalam bidang sosial. Yang kelima, kerjasama ASEAN dalam bidang budaya. Nah, contoh kerjasama ASEAN dalam bidang budaya itu adalah satu, mengadakan pentas budaya. Yang kedua, mengadakan pameran hasil kerajinan tradisional di luar negeri. Yang ketiga, mengadakan studi banding dan saling bertukar informasi budaya. Dan yang keempat, mengadakan festival bunga untuk menarik minat wisatawan. Kalian lihat, di gambar di samping ini adalah contoh dari festival bunga di Chiang Rai, Thailand. Ya. Manfaat kerjasama dalam bidang budaya antara lain, melestarikan budaya negara-negara anggota. Yang kedua, memperkenalkan budaya negara-negara anggota. Dan yang ketiga, mengembangkan industri budaya dan pariwisata negara-negara anggota. Itu kerjasama ASEAN dalam bidang budaya. Lalu, yang keenam, kerjasama ASEAN dalam bidang politik dan keamanan. Nah, contohnya ya, bentuk kerjasamanya. Yang pertama, perhatikan. Perjanjian mengenai kawasan damai, bebas, dan netral atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality atau yang disingkat dengan ZOFAN yang dibentuk pada 27 November 1971. Isi perjanjian ini adalah keinginan untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas, dan netral. Yang kedua, perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara atau Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia yang dibentuk pada tanggal 24 Februari 1976 di Bali. Yang ketiga, perjanjian kawasan bebas senjata nuklir pada tanggal 15 Desember 1997. Dan yang keempat, pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN pada tanggal 7 Oktober 2003 di Bali. Nah, kerjasama ASEAN dalam bidang politik dan keamanan bertujuan untuk menciptakan stabilitas kawasan. Stabilitas kawasan diperlukan untuk mendukung pembangunan nasional tiap-tiap negara anggota, seperti konflik atau sengketa yang terjadi di antara negara anggota ASEAN harus diselesaikan secara damai. Dan yang terakhir adalah kerjasama ASEAN dalam bidang olahraga. Nah, kerjasama bidang olahraga dilakukan dengan mengadakan ajang-ajang olahraga tentunya, yang negara pelaksananya dipilih secara bergiliran. Contoh kerjasama ASEAN dalam bidang olahraga antara lain yang pertama, mengadakan SEA Games setiap 2 tahun sekali.
Yang kedua, mengadakan ASEAN Para Games atau Ajang Difabel ASEAN. Dan yang ketiga, mengadakan AFC atau Asian Football Championship setiap 4 tahun sekali. Nah, ini adalah contoh gambar dari ASEAN Para Games. ASEAN Para Games merupakan ajang olahraga bagi para difabel atau disabilitas ya. Oke, manfaat kerjasama ASEAN di bidang olahraga antara lain yang pertama meningkatkan keakraban negara-negara ASEAN melalui kegiatan olahraga. Yang kedua, mengasah kemampuan dan meningkatkan semangat berprestasi para atlet. Itu adalah bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga materi hari ini kalian bisa memahaminya. Amin. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang akan diberikan teacher dan dikirim sesuai dengan petunjuk yang teacher berikan di WhatsApp. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.